Sebanyak 60 calon anggota Komisioner Komnas HAM menjalani rentetan kegiatan penyeleksian tahap keempat, yaitu proses uji publik. Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Panitia Seleksi, Profesor Dr. Jimli Asidik Sarjana Hukum. Salah satu panitia seleksi menjelaskan bahwa dalam tahap keempat ini, semua calon akan diuji tentang wawasan mereka. Kita cari yang paling tinggi itu kita cari integritas dan keberanian. Untuk itu ya perlu pengalaman. Jadi kita harapkan sebaik-baiknya kita dapatlah calon-calon yang bagus demi penegakan hak asasi manusia di Indonesia karena masih parah. Jadi rupanya sulit sekali mendapatkan orang-orang seperti itu, tapi hari ini kita nyata-nyatanya kita punya 60 calon yang mudah-mudahan tersaring menjadi yang terbaik. Dan orientasi gender, pengalamannya enggak, tapi wawasannya nanti itu jadi bagian dari pengamatan panitia juga. Iya. Sedikit cerita Mbak, iya. Proses seleksinya sampai Kan waktu kita awal minta siapa-siapa yang mau melamar sampai deadline-nya dapat 276 orang, 276 ya. Kemudian diseleksi menjadi 120. Kemudian sekarang udah dapat 60 berdasarkan profilnya, yaitu CV dan pengalamannya, berdasarkan kesehatan, tes kesehatan dan psikotes juga. Akhirnya dapat 60 orang. Nantinya setelah di tahap wawancara dan uji publik ini, nanti 30 orang, daftar 30 orang kami serahkan ke DPR. Nanti DPR yang memilih paling tidak 15 orang untuk menjadi komisioner sampai tahun 2017. Harus isu pluralisme, hak asasi yang perempuan, yang menyangkut seksualitas, yang menyangkut kebebasan agama tentunya harus, karena itu sebagian dari pelanggaran HAM yang nyata-nyata sekarang di Indonesia kan itu. Sudah jelas, itu juga pertimbangan. Iya, apakah dia punya wawasan yang terbuka terhadap hal-hal yang dianggap sebagian masyarakat itu penyimpangan. Para calon anggota Komisioner Komnas HAM yang berjumlah 60 orang dibagi menjadi 2 panel diskusi, yang masing-masing 30 orang dalam satu panel diskusi. Kemudian dibagi lagi menjadi 2 sesi yang terdiri dari 15 orang di sesi pertama dan 15 orang di sesi kedua. Uji publik ini dimoderatori oleh Yeni Rosa Damayanti, Usman Hamid, dan Wardah Hafid. Selain itu, acara ini dihadiri oleh elemen masyarakat, perwakilan organisasi, dan beberapa aktivis yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan kepada calon anggota Komisioner Komnas HAM tidak hanya mencakup persoalan ekonomi dan politik saja. Akan tetapi juga ada banyak pertanyaan seputar isu keberagaman seksualitas, poligami, hukuman mati, dan kebebasan beragama. Dari 60 calon anggota Komisioner Komnas HAM yang telah melalui proses seleksi tahap keempat ini, akan disaring menjadi 30 orang yang kemudian akan menjalani tahap proses seleksi tahap kelima, yaitu fit and proper test di Dewan Perwakilan Rakyat. They are human being. Jadi merupakan bagian daripada manusia. Jadi tidak ada sama kita, sama seperti yang saya katakan tadi, tidak ada minoritas mayoritas, semuanya mempunyai hak yang sama. Dan harus diingat bahwa negara kita bukan negara agama. Jadi kalau agama menyingkirkan mereka, itu tidak benar, kita negara hukum. Nah, jadi jangan mengatakan yang berbeda. No, they are human being. Kesalahan kita adalah kita berpikir langsung berbeda. Itu tadi. Terus jangan mengatakan minoritas mayoritas, jangan katakan berbeda. Mereka adalah manusia. Jadi disamakan gitu. Dan tekankan kembali bahwa negara Indonesia bukan negara agama. Jadi bukan itu yang menjadi on the top. Kita adalah negara hukum. Poligami ini kan ada di dalam Al-Quran. Kalau Muslim tentu ada dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran tidak memberi cek kosong.
orang boleh poligami itu dengan persyaratan-persyaratan yang kita dan tidak semua orang bisa memenuhi persyaratan itu. Nah, kalau saya ditanya, saya bisa nggak memenuhi persyaratan? Sampai saat ini saya belum bisa. Maka saya tidak poligami. Tapi ketika ada orang yang dalam kondisi tertentu, misalnya ada secara biologis istrinya tidak bisa melahirkan. Lalu kedua belah pihak sepakat untuk punya anak, tetapi tidak bisa punya anak. Ketika kemudian kesepakatan ada untuk ada adopsi, tetapi juga ada dengan poligami itu. Atau dalam situasi perang yang kemudian kaum lelaki banyak yang meninggal, komunitas perempuan banyak, maka untuk menghormati sekian banyak janda-janda itu, maka harus diselamatkan kehormatannya. Nah, dalam sejarah peradaban Islam itu kasus-kasus begitu, kenapa boleh poligami? Intinya memuliakan kaum perempuan itu. Poligami saya menolak, walaupun diregulasi itu dimungkinkan dengan segala macam syarat, karena problemnya adalah kesetaraan gender, satu. Yang kedua, ya memang hak-hak anak dan macam-macam ini juga sangat penting. Dan kultur kita sebetulnya memang ruang itu yang mungkin relatif ya, lebih sehat. Mungkin dalam situasi sangat spesifik, historis, masa lalu kalah perang dan macam-macam karena mungkin jumlah perempuannya itu, tapi kan just in case dulu. Tapi kalau sekarang relatif jumlahnya sama dan segala macam, ya demi dan atas nama kesetaraan, ya kenapa harus poligami? Kalau begitu mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak poliandri? Nah, betul bahwa mungkin selama ini kita telah dikonstruksikan bahwa sebagai entitas itu, sebagai manusia ada dua sih. Yang mainstream itu laki dan perempuan. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan realitas bahwa ada wilayah genetika yang terdistorsi by proses dan macam-macam, dan memang mungkin secara sosiologis pun sekarang juga sudah mulai berkembang adanya sebuah apresiasi bagaimana itu diartikulasikan dan bisa punya komunitas. Nah, problematiknya kan secara kultural, karena konstruksinya sudah terlanjur didominasi dengan mainstreaming yang seperti tadi, ya marilah kita harus duduk bersama, berpikir bersama, dan berkampanye bersama bahwa ini bagian dari juga hak asasi yang mestinya mereka, teman-teman ini juga harus diberi ruang. Nah, problemnya adalah bagaimana mendidik konstruksi yang sudah lama. Jadi harus dilakukan dekonstruksi pemikiran itu. Ya. Kalau di beberapa tempat itu kan ada perda anti maksiat ya, dan itu akarnya mesti perempuan-perempuan yang bekerja dengan alat seksualnya. Tapi menurutku teman-teman yang disebut sebagai pekerja seks komersial itu, menurutku itu mereka berkarir sejak kecil dan dipaksakan. Artinya mereka juga korban trafficking. Mana ada sih perempuan yang punya cita-cita jadi PSK, coba? Nggak ada kan, satupun di dunia ini nggak ada. Nah, tapi banyak orang yang menolak dengan alasan bahwa mereka itu maksiat loh, yang di tempat lain itu juga maksiat, korupsi itu juga maksiat deh. Nah, kenapa harus perempuan yang menerima dan harus teman-teman PSK, atau mereka juga bekerja untuk keluarganya gitu loh. Nah, kalau menurutku sebenarnya kalau dia melakukan pekerjaan itu dengan wajar, menurutku wajar juga. Artinya gini, ketika perempuan punya harta benda, dia akan jual dulu tanah, rumah, perabotan, baju. Ketika nggak ada satupun yang tertinggal, iya, apalagi yang dia jual pasti dirinya, karena dia pasti butuh uang untuk menafkahi keluarganya. Itu aku yakin banget gitu loh. Karena aku juga percaya bahwa nggak ada satupun yang pengen punya cita-cita jadi, anggaplah menurutku pelacur ya. Tapi persoalannya gini, seharusnya harus ada lokalisasi di mana pemerintah, terutama dinas kesehatan itu bisa melakukan surveillance untuk kesehatan. Ketika lokalisasi itu ditutup, nyebar kemana-mana, dan kita nggak tahu mereka, teman-teman itu ada di mana. Nah, nanti kalau misalnya kondisi HIV/AIDS meledak, boom gitu, siapa lagi yang disalahkan? Pasti itu lagi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di Surabaya itu dulu mau ditutup, tapi kita berjuang untuk tidak.
persoalannya tidak semudah itu bahwa itu akar maksiat muaranya ke sana semua, enggak. Ini persoalan lain yang lebih besar, surveillance kesehatan. Itu saja, dan mereka juga kalau di Surabaya sih di beberapa tempat yang didampingi oleh hotline, teman-teman hotline itu mudah aksesnya karena hotline sendiri memang berjuang untuk punya klinik perempuan, dan itu yang mengakses kebanyakan teman-teman dari LGBTIQ, kemudian teman-teman PSK, kemudian teman-teman perempuan yang memang tidak punya akses kesehatan. Nah, mereka mengaksesnya ke sana. Dan itu disupport luar biasa oleh Dinas Kesehatan. Dan aku mengapresiasi kerja teman-teman di hotline itu. Kebetulan salah satu kandidat itu kan ada yang menjadi ketua waria ya. Nah, tapi kebetulan tidak lolos yang di 60 besar ini. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa sekarang ini organisasi itu di bawah naungan Kementerian Sosial. Nah, menurut saya salah. Sampean jangan mau organisasi waria atau lesbian atau apa, jangan mau di bawah naungan sosial. Sosial itu seperti bencana sosial, orang susah, orang sedih atau apa. Bukan, Anda bukan tergolong seperti itu. Karena orang-orang lesbian, gay atau waria itu banyak yang orang-orang kaya. Nah, oleh karena itu ini harus ditempatkan pada posisi tertentu. Saya akan memperjuangkan itu kepada di Kementerian Perempuan dan Anak, ditambah lagi untuk urusan ini. Menurut statuta lembaga, siapa kenyataannya Pak? Bukan berbeda. Jadi mungkin ditunjukkan saja di sebuah komisi seperti KPK. Kesetaraan gender saya kira sudah sangat jelas. Komitmen kita sama di semua agama juga, di semua kepercayaan juga, antara laki-laki dan perempuan itu sama. Dan yang membedakan itu hanya fungsi dan tugasnya saja, saya kira seperti itu. Fungsi dan tugasnya berbeda, Mas? Ya, kalau di dalam rumah tangga itu kan, kalau menurut pendapat saya, laki-laki dan perempuan itu tugasnya berbeda, Mas. Oh, dalam rumah tangga tugas laki-laki dan perempuan berbeda. Iya. Oke, kalau mencatat. Ya, ada fungsi dan peran yang berbeda tentu saja. Kalau mencatat. Perempuan itu nggak usah cari rezeki, laki-laki yang punya. Moga saja dalam tahap keempat uji publik yang berlangsung selama 9 jam ini, para panitia seleksi dapat memilih calon-calon anggota Komisioner Komnas HAM yang tidak hanya memiliki wawasan dan integritas yang tinggi terhadap hak asasi manusia, tapi juga dapat memberikan titik terang bagi kelompok marginal dan kelompok minoritas seksual untuk mendapatkan keadilan di Republik Indonesia ini. Salam keberagaman.